Pada video tutorial soal latihan kali ini, kita akan membahas soal latihan untuk topik ikatan kimia. Untuk topik ikatan kimia, kita akan bahas soalnya. Itu adalah, untuk soal pertama, kita diminta untuk menggambarkan struktur Lewis untuk unsur ataupun senyawa yang diberikan. Itu dimulai dari Mg, Fe, kemudian Ne, fosfor, sulfur, kemudian N2, PF3, NO3- dan CO32- sampai poin I. Maka untuk menggambarkan struktur Lewis baik untuk unsur ataupun senyawa, kita harus memiliki tabel periodik untuk unsur-unsur tersebut, sehingga kita bisa menentukan nomor atom dari unsur-unsur yang akan kita buat struktur Lewisnya, atau senyawa yang akan kita buat struktur Lewisnya. Misalnya kita akan menjawab soal 1A. Jadi untuk menjawab soal 1A, kita pertama menentukan berapa nomor atom dari magnesium. Nomor atom magnesium bisa kita lihat pada tabel periodik. Nomor atom magnesium itu adalah 12. Kemudian untuk menggambarkan struktur Lewis, kita memerlukan elektron valensi, untuk tahu elektron valensi dari magnesium ini atau Mg. Maka untuk mengetahui berapa elektron valensi dari Mg, kita harus membuat konfigurasi elektron dari Mg terlebih dahulu. Untuk membuat konfigurasi elektron, kita butuh tahu bagaimana cara melakukan pengisian elektron. Cara pengisian elektron bisa kita gunakan bantuan tabel ini. Jadi kita menerapkan aturan Aufbau untuk bisa melakukan pengisian elektron. Elektron itu akan diisi mulai dari 1s, kemudian menuju 2s, kemudian 2s itu akan terisi menuju 2p, selanjutnya ke 3s, kemudian 3s itu akan lanjut mengisi ke 4s, 4s akan mengisi 3p, kemudian baru mengisi ke suborbital 3d. 3d itu akan mengisi ke 3p, selanjutnya ke 5s, dan seterusnya. Jadi dengan bantuan ini kita tidak akan pernah salah menempatkan elektron pada setiap suborbitalnya. Setelah kita paham bagaimana cara melakukan pengisian elektron, kemudian kita tulis konfigurasi elektron untuk Mg. Mg memiliki nomor atomnya itu adalah 12, maka elektronnya akan mengisi pada 1s2, kemudian 2s2, 2p6, kemudian 3s2. Sekarang kita bisa memeriksa apakah pengisian elektron kita sudah benar. Kita hitung jumlah elektron, itu sudah 12, maka kita sudah benar membuat pengisian konfigurasi elektron. Ataupun kita juga bisa membuat konfigurasi elektronnya dalam bentuk notasi orbital. Notasi orbital itu bisa menggambarkan berapa jumlah elektron maksimal untuk setiap suborbitalnya. 1s ini, kemudian 2s, kemudian ini untuk 2p, dan ini untuk 3s2. Cara lain untuk membuat konfigurasi elektron itu adalah dengan membuat konfigurasi elektron sederhana. Konfigurasi elektron sederhana dibuat dengan menggunakan konfigurasi elektron gas mulia sebelum dari unsur yang dimaksud. Mg itu berada pada periode ketiga, maka gas mulia yang berada pada periode sebelumnya itu adalah Ne. Maka kita bisa menuliskan konfigurasi Mg sebagai Ne diapit oleh kurung siku 3s2. Maka elektron valensi Mg itu adalah elektron yang menempati kulit terluar. Kulit terluarnya itu adalah kulit ketiga, dan jumlah elektron yang menempati kulit keluar itu adalah 2 elektron, maka elektron valensi Mg itu 2 elektron. Untuk membuat rumus Lewis dari Mg, itu kita hanya menggambarkan elektron terluar dari unsur yang dimaksud. Maka rumus Lewis Mg kita tuliskan sebagai berikut. Kita gambarkan Mg-nya.
kemudian kita isikan atau kita gambarkan berapa elektron terluarnya. Elektron terluar kita letakkan pada bagian ini, kemudian pada bagian ini. Jadi pada dua sisi Mg tersebut. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Soal berikutnya itu menjawab soal nomor 1E. Sama dengan soal 1A, kita membuat gambar struktur Lewis dari sulfur. Sama dengan yang sebelumnya, kita buat konfigurasi elektron dari sulfur dengan menggunakan bantuan aturan Aufbau tadi. Kemudian kita tentukan berapa elektron valensinya dari sulfur. Dari konfigurasi elektron yang sudah kita buat, elektron valensi dari sulfur itu adalah yang berada pada kulit ketiga. Ada 6 elektron yang menempati kulit ketiga, maka elektron valensi dari sulfur itu berjumlah 6 elektron. Maka rumus Lewis dari sulfur itu sama halnya dengan yang sebelumnya. Kita tuliskan simbol unsurnya, kemudian kita isikan pada setiap sisi maksimal 2 elektron. Kemudian kalau sudah penuh masing-masing sisi dengan 2 elektron, maka sisi yang lain itu kita isikan 1 elektron. Kemudian kalau ada lagi kita isikan dia menjadi berpasangan. Karena jumlah elektron valensinya 6, hanya ada 2 sisi dari sulfur yang terisi penuh, sedangkan 2 sisi lainnya itu masing-masing terisi 1 elektron saja. Soal berikutnya itu kita akan membuat jawaban untuk soal 1G. Membuat rumus Lewis untuk PF3. Rumus Lewis untuk senyawa itu dibuat dengan cara menghitung terlebih dahulu nilai elektron yang akan dipakai bersama. Jadi khususnya PF3 itu adalah contoh dari senyawa kovalen. Senyawa kovalen terbentuk melalui pemakaian bersama pasangan elektron. Maka untuk menghitung jumlah elektron yang dipakai bersama, kita dimulai terlebih dahulu dengan menentukan berapa elektron valensi dari masing-masing atom. Kita buat konfigurasi elektronnya, kemudian elektron yang menempati kulit terluar itu adalah elektron valensi. Kemudian bisa kita lihat untuk menghitung elektron yang dipakai bersama, kita menggunakan rumus sederhana ini, S sama dengan N dikurang A. N itu merupakan kondisi ideal yang harus kita tuliskan. Jadi yang dibutuhkan untuk setiap unsur untuk mencapai kondisi ideal stabil, yaitu mengacu kepada jumlah elektron pada gas mulia. Fosfor itu butuh 8, kemudian fluor itu juga butuh 8. Fosfor itu hanya terdapat 1 atom pada struktur PF3 ini, kemudian fluor itu ada 3 atom. Maka total 32 elektron yang dibutuhkan. A itu menunjukkan berapa elektron yang tersedia atau available. Elektron yang tersedia itu adalah elektron valensi dari atom-atom senyawa tersebut. Elektron valensi untuk P itu ada 5, kemudian elektron valensi untuk fluor itu ada 7, ada 3 atom F, maka total 26 elektron valensi atau jumlah elektron yang tersedia. S itu adalah mencari berapa elektron yang akan dipakai bersama. N kurang A, kemudian kita dapat 6 elektron yang dipakai bersama. Maka setiap 2 elektron itu akan menghasilkan 1 ikatan. Kalau ada 6 elektron yang dipakai bersama, artinya kita akan bisa mendapatkan 3 ikatan dari senyawa ini. Maka untuk menggambarkannya, kita mulai dengan menentukan unsur mana yang paling kurang keelektronegatifannya. PF3 berdasarkan tabel periodik dan aturan pada tabel periodik, keteraturannya, kita tahu bahwa P itu adalah yang paling kurang keelektronegatifannya, maka P akan kita letakkan di tengah-tengah, sedangkan F itu akan menjadi atom yang terikat kepada P. F itu terikat kepada P dengan cara memakai bersama sepasang elektron. Ada 3 F yang terikat, maka 3 ikatan yang terbentuk cocok dengan nilai S yang kita cari tadi.
Kemudian P masih memiliki kelebihan sepasang elektron yang tidak membentuk ikatan. Penulisan rumus Lewis juga bisa dengan cara seperti ini. Pemakaian elektron bersama itu bisa diganti simbolnya dengan menggunakan tanda garis ini. Maka bisa kita gambarkan strukturnya seperti yang di sebelah kanan. Soal selanjutnya itu kita membuat rumus Lewis untuk CO3 2-. Sama dengan yang sebelumnya, kita menentukan elektron valensi masing-masing atom, kemudian kita hitung berapa jumlah elektron yang akan dipakai bersama. Untuk CO3 2-, kita harus memasukkan muatan itu sebagai jumlah elektron yang tersedia. Karena muatannya itu 2-, maka kita perlu menambahkan 2 elektron lagi sehingga nilai A-nya itu menjadi 24. Untuk mencari jumlah elektron yang dipakai bersama, kita peroleh N kurang A akan diperoleh 8 elektron yang dipakai bersama dan menghasilkan 4 ikatan. Kita mulai dengan membuat struktur Lewisnya. Setelah kita tahu berapa elektron yang dipakai bersama, mana unsur yang akan menjadi pusat. CO3 2- itu yang paling kurang keelektronegatifan itu adalah karbon. Maka kita bisa buat rumus Lewisnya. Ada 4 elektron yang akan dipakai bersama. O itu masing-masing berada di setiap sisi di 3 sisi dari atom karbon. 2 buah oksigen itu akan membentuk satu ikatan atau memakai sepasang elektron bersama dengan karbon. Kemudian oksigen yang terakhir itu akan memakai bersama 4 pasang elektron. Muatan 2-nya itu akan dibuat dengan cara mengapit rumus Lewisnya itu dengan kurung siku, kemudian ditulis muatannya. Sama halnya tadi dengan PF3, kita bisa menuliskan CO3 2- itu sebagai notasi garisnya. Soal berikutnya itu adalah kita diminta untuk mengidentifikasi dari kombinasi senyawa atau unsur berikut manakah yang membentuk ikatan ionik atau ikatan kovalen. Maka bagaimana strategi kita untuk menjawabnya? Untuk menjawab soal ini, setiap ikatan ionik atau kovalen itu memiliki ciri pertama, kalau ikatan ionik itu selalu terjadi antara gaya elektrostatik ion-ion. Ion-ion itu terjadi jika terjadi melalui transfer satu atau lebih elektron dari unsur yang sifatnya logam dengan unsur yang sifatnya non-logam. Maka itu salah satu cara yang kita gunakan untuk menentukan mana senyawa yang membentuk ikatan ionik, mana yang kovalen. Kalau kovalen itu artinya kita melihat interaksi yang terjadi itu melalui pemakaian bersama pasangan elektron dan terjadi biasanya antar 2 atom yang sifatnya non-logam. Maka dengan mengidentifikasi unsur mana yang logam, kemudian temannya itu non-logam, maka kita bisa menentukan apa jenis ikatannya. Kita mulai dengan 2A, kalium dengan Cl2. Kalium kita tahu itu berada di golongan golongan 1A, maka kalium dan Cl2 itu akan membentuk ikatan ionik karena K adalah logam dan Cl itu non-logam. Karbon dan oksigen itu sama-sama berada di kelompok bagian yang non-logam, maka kedua unsur ini itu akan membentuk ikatan kovalen. N2 dan O2 sama halnya dengan karbon dan oksigen, itu juga kedua-duanya merupakan non-logam, artinya N2 dan O2 itu akan membentuk ikatan kovalen, sedangkan sulfur dan oksigen itu juga sama akan membentuk ikatan kovalen karena kedua-duanya adalah unsur yang sifatnya non-logam. Soal yang ketiga, kita diminta untuk menentukan berapa jumlah elektron valensi dari H2Se, PCl3 atau ClO4- dan OH-. Soal ketiga ini itu sebenarnya adalah
sebahagian dari pekerjaan yang kita lakukan dalam menuliskan rumus Lewis pada soal yang sebelumnya tadi. Elektron valensi dari suatu molekul atau senyawa ion itu kita bisa tentukan dengan menjumlahkan elektron valensi dari atom-atom penyusun senyawa. Kemudian kalau ada muatan, jika dia bermuatan positif maka akan menjadi pengurangan dari elektron valensi total. Sedangkan kalau dia ada muatan negatif, maka dia akan menjadi penambahan dari jumlah elektron valensi total. Kemudian pengetahuan tentang golongan unsur-unsur tersebut dan konfigurasi elektronnya itu sangat dibutuhkan untuk mengerjakan soal ini. Maka bisa kita lihat H2Se untuk menghitung jumlah elektron valensi dari H2Se, hidrogen itu elektron valensinya 1, kemudian selium itu elektron valensinya 6. Maka total elektron valensi H2Se itu adalah 8. PCl3, fosfor itu 5, kemudian klor itu adalah 7. Kemudian ada 3 Cl, maka 7 dikali 3, kemudian ditambah 5. Ada 26 elektron valensi. ClO4- karena dia bermuatan negatif, maka kita tambahkan 1 elektron sebagai penjumlahan untuk menghitung jumlah elektron valensi. Sama halnya dengan OH-, karena dia bermuatan negatif 1, kita juga tambahkan 1 elektron untuk menghitung jumlah elektron OH- ini.